diisi oleh Bunda Yunda dengan judul Ramadan, Waktu Tepat untuk Healing. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Bunda Yunda merupakan penulis dan narasumber seputar psikologi. Lahir di Jakarta, lulusan S1 Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, founder kelas Ibu Berdaya dan Healing Parenting, dan juga telah menulis beberapa buku, diantaranya komik vlogger viral tahun 2021, komik Jangan Kalah Sama Marah tahun 2021, Parenting Tanpa Pusing, Cara Asik Mengasuh Anak dengan Bahagia tahun 2019. Silakan Bunda Yunda. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pindah dulu ya ke bawah ya, biar eye contact nih, biar satu level. Boleh ya? Semoga kelihatan ya saya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya dari Mbak Ratih dan Bu Elia juga. Salam kenal, salam hormat ibu-ibu semuanya. Saya nggak mau kalah nih sama Mbak Ratih, mau pantun juga. Iya. Biar dibilang cakep juga ya. Iya, jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa ajak keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho dengan perjumpaan kita dan dijadikannya sebagai pemberat amal hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau disebut surga harus kenceng ya Bu, aminnya ya. Semangat, itu kan tujuan kita semua ya insya Allah. Jadi santai aja hari ini, walaupun ngomonginnya healing, nggak selalu harus berurai air mata ya, bisa sambil ceria, penuh makna. Kita mudah-mudahan waktu yang singkat ini sama-sama membahas sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk dunia kita tapi juga akhirat kita ya ibu-ibu ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan bisa fokus semuanya. Kita mulai dengan sebuah doa. Ini doa yang sebetulnya kisah inspirasi healing dari Al-Quran. Jadi di Al-Quran banyak kisah-kisah yang sebetulnya bisa menghealing kita jika kita memaknainya relevan ya, relate dengan kehidupan kita. Mungkin ibu-ibu dari SD udah belajar doa ini ya, dan mungkin sudah rajin melafalkannya. Tapi saya ingin ceritakan backgroundnya, settingan bagaimana Allah menurunkan doa ini. Jadi pada masa itu ada seorang laki-laki yang badannya tegap dan paling cerdas di antara kaumnya. Dia mendapatkan tugas berat dari Allah, yaitu harus berhadapan dengan ayah angkatnya yang pernah membesarkannya di sebuah istana. Ya, tapi ternyata semua kebaikan ayah angkatnya di istana itu tidak bisa membuat dia lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Allah untuk berdakwah. Karena ternyata ayah angkatnya ini seorang yang mengaku Tuhan, sementara lelaki tadi adalah utusan Allah untuk menyeru kepada Allah. Berarti laki-laki itu siapa ya Bu? Nabi Musa. 100 dapat hadiah ya Mbak. Semuanya ya insya Allah ya. Jadi Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu dari Allah untuk melangkah ke hadapan Firaun, itu rasanya seperti itu Bu, beratnya. Harus menghadapi ayah angkatnya yang sudah membesarkannya di sebuah istana. Ibarat kata kalau di bahasa kita nggak tahu diri banget nih Musa ya, udah dibesarkan. Kan Firaun ngomong gitu juga ya dalam Al-Quran itu, kamu udah dibesarkan di istana saya, kok sekarang kamu bisa-bisanya melawan saya, ya kan? Bisa kita pites gitu ya, gitu ya. Jadi pada saat itu Musa pun merasa berat, dan doa yang Allah ajarkan kepada Musa adalah Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan bukakanlah simpul kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Ternyata yang Allah ajarkan pertama ketika Musa menghadapi Firaun bukan Musa minta supaya Firaun dikalahkan, tetapi Allah ajarkan Musa meminta kelapangan hati. Seperti tadi ya surat Al-Insyirah, Allah ajarkan minta pertama adalah kelapangan hati. Karena ternyata seberat apapun masalahnya, kalau hatinya sudah lebih lapang, insya Allah tidak akan terasa begitu berat. Seperti kisah sesendok garam yang ditaburkan di gelas dengan sesendok garam yang ditaburkan di danau ya ibu-ibu ya. Gitu. Ketika masalah itu, sesendok garam itu masuk ke hati kita yang sesempit gelas, maka teraduk-aduklah rasanya jadi asin, pahit dan sebagainya. Tapi ketika Allah lapangkan hati kita seluas samudra, seluas danau, maka tidak ada rasanya gitu. Tapi semua perjalanan itu akan mengembalikan kita kepada Allah jika kita bisa tahu healing seperti apa sih yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi kita tadi sudah berdoa dengan doa Nabi Musa tadi, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Oke, bisa next slide selanjutnya. Sebelum kita masuk nih, apa sih healing sekarang lagi ngetren ya Bu ya?
dikit-dikit healing, lihat dompet duitnya tinggal selembar healing gitu ya. Terus anak rewel minta HP mulu, healing dulu deh emaknya gitu ya. Jadi dikit-dikit orang sekarang ngomongnya healing mulu. Sebenarnya healing itu apa ya gitu, nanti kita mau tahu. Tapi sebelum itu saya ingin ngajak ibu-ibu di sini semua, yuk kita enjoy mindfulness. Sekarang lagi ngetren ya Bu, mindfulness. Mindfulness itu artinya here and now, di sini saat ini jiwa dan raga kita. Jadi kalau misalnya mungkin ibu-ibu tadi banyak kerjaan yang padat di luar ruangan ini, mudah-mudahan sekarang bisa kita geser dulu fokus kita di ruangan ini, karena dengan kita fokus insya Allah bisa lebih ngeklik ya dengan materinya, dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita menerima ilmu yang bermanfaat. Jadi kita coba untuk mindful di sini pikiran dan perasaan kita dan juga raga kita. Dan kita sama-sama meluruskan niat kita, karena dalam Islam yang terpenting adalah niat ya teman-teman, ibu-ibu semua ya. Ketika ada laki-laki yang berhijrah meninggalkan rumahnya, hartanya, pekerjaannya, tetapi niatnya hanya untuk seorang perempuan, maka yang didapat adalah perempuannya, bukan Allah dan Rasulnya, seperti yang pernah dikisahkan oleh Rasulullah ya di masa hijrah dulu. Jadi kita juga sama-sama melangkahkan kaki ke ruangan ini, sama-sama kita niatkan kembali lagi kita ingin mendapatkan ridha Allah. Walaupun cuma duduk ya Bu, di sini kayaknya cuma duduk, apalagi nyender gitu ya. Awas nih, ntar udah ada yang udah ada yang mulai, suara saya soalnya suka bikin orang ketiduran. Gitu ya. Jadi walaupun kita di sini kayaknya cuma duduk doang, tapi kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala dan mudah-mudahan ampunan begitu kita keluar dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam Islam itu nggak ada hal yang remeh di mata Allah, tidak ada hal yang sepele ketika niatnya adalah Allah yang maha besar. Apapun dimanapun peran kita, kalau kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat saya sendiri juga sama-sama meneruskan niat. Kemudian kita bisa masuk agenda kita hari ini. Ada 2 ya, silakan Mbak boleh klik lagi. Kita mau tahu nih mitos dan fakta seputar healing ya, supaya ibu-ibu di sini bisa membedakan mana yang cuma mitos, mana yang ini loh faktanya berdasarkan ilmunya gitu ya, dan apa sih urgensinya, emang healing tuh penting apa enggak sih gitu. Banyak yang ada juga yang menganggap itu mah mak zaman now aja manja gitu kan, healing itu inner child healing dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih gitu ya, sesuai dengan background psikologi yang membawa kata-kata ini. Kemudian Ramadan dan healing hubungannya apa, nanti kita bisa telusuri lagi. Oke, bisa lanjut. Ini mitos atau fakta. Ini mau dengarkan azan dulu atau lanjut? Mau dengar azan dulu ya. Oke, kita simak azan dulu ya sebentar. Berdoa ya setelah azan, kemudian kita kembali ke sini. Mitos atau fakta, nih boleh ibu-ibu boleh sekalian bantu jawab ya, tenang, tidak ada hubungannya kalau salah. Jadi silakan berpartisipasi, boleh menjawab sesuai apa yang ibu-ibu pernah dengar. Apakah healing itu sama dengan traveling? Betul. Pak udah pusing nih Pak, healing Pak, pesan hotel Pak gitu ya. Kalau di rumah atau anak-anak, mah liburan mah healing mah ya. Anak saya aja kelas 7 udah bisa ngomong healing dulu lah Bu, kita Bu jalan-jalan dulu Bu gitu ya. Jadi anak sekarang tuh dari SMP aja udah healing-healingan gitu. Jadi banyak yang mengasosiasikan healing dengan traveling. Apakah ini mitos atau fakta? Nanti di slide berikutnya jawabannya ya. Jadi tetap stay tune. Yang kedua, healing itu nggak ngapa-ngapain, rebahan aja di kasur. Ya, punya masalah berat nih, rebahan aja deh, terhealing gitu kan. HP notif, mau dia hubungin, nggak bisa, saya lagi healing gitu ya, rebahan aja. Terus
Ada yang bilang waktu akan menyembuhkan luka. Jadi ngapain sih dibahas-bahas tuh masa lalu? Yang penting nanti waktu akan menyembuhkan luka. Nah, itu apa fakta? Itu apa fakta, Bu? Oh, tadi bilang fakta, ada yang bilang mitos ya. Terus healing itu melupakan. Kalau udah memaafkan ya lupakan dong. Benar apa enggak, Bu? Ada yang ngangguk, ada yang enggak. Ada yang ragu-ragu ya. Ada yang mau tanya teman dulu. Gitu ya. Jadi ada sering tuh teman yang mau curhat gitu ya, konseling yang mau konseling ke saya, bisa nggak Mbak bikin saya lupa? Tolong dong hipnotis biar lupa. Soalnya kalau ingat tuh sakit, ya kan? Gitu. Apalagi kalau yang anak muda-muda nih, sampai ada lagunya ya Bu ya. Lumpuhkan ingatanku jika tentang dia. Waduh, ntar karaoke nih ya yang muda-muda. Gitu. Saking sakitnya mengingat itu. Nah, apakah healing itu berarti melupakan? Nanti kita cari tahu. Kemudian healing tuh berarti curhat ya, ngomong ya. Kita curhat aja gitu ke teman, udah healing berarti udah selesai. Apakah itu benar? Mitos atau fakta nih ibu-ibu? Itu ada yang fakta ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi ternyata healing itu di rumah lagi nyuci piring itu bisa healing, Bu. Ya, bahkan guru saya Pak Asep Khairul Gani suruh kita latihan memaafkan itu pada saat kita lagi BAB. Kita membayangkan sedang melepas semua kemarahan-kemarahan kita. Jadi nggak perlu traveling Bu, nggak perlu BAB di hotel ya, atau di gunung. Di rumah sendiri bisa kalau kita memahami proses healing itu sebetulnya apa sih gitu ya. Terus yang kedua, healing itu bukannya pasrah biarkan waktu menyembuhkan luka, tapi melakukan semua yang kita bisa untuk menemukan makna baru dari situasi yang kita alami. Kemudian healing itu bukan berarti tadi apa tuh ya yang fine meaning itu lupa ya. Oh iya, bukan forgetting ya. Ternyata healing tuh nggak lupa sih, masih ingat gimana dia memarahi saya, masih ingat bagaimana dia menyakiti saya, tapi saya tidak merasa tersakiti lagi. Itu berarti kita healing. Bahkan saya merasa kasihan, bahkan saya merasa Allah sudah memberikan saya jalan menjadi orang baik dengan adanya peristiwa di masa lalu. Nah, jadi healing itu tidak berarti melupakan, memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi menemukan makna baru dari peristiwa yang kita alami di masa lalu. Menemukan makna itu kata kuncinya. Kemudian healing itu bukan sekedar curhat, karena ketika kita curhat sama si A curhat, ketemu si B, mukanya si B itu bikin orang pengen curhat gitu kan. Jadi curhat lagi gitu ya. Ketemu si C, dipancing-pancing curhat lagi deh. Akhirnya curhat A, B, C sampai Z. Ternyata nggak healing tuh masih aja justru semakin diulang ceritanya semakin berat perasaannya. Jadi healing itu bukan sekedar kita curhat, tetapi bagaimana kita melakukan deep talk. Biasanya dengan orang yang sudah punya kompetensinya, supaya orang itu juga bisa meng-guide kita apa sih yang perlu dikeluarkan, apa yang udah cukup, nggak perlu cerita juga. Sekarang banyak metode healing orang nggak perlu cerita, bisa clear sendiri, karena itu sebetulnya apa yang tersimpan dalam batin kita gitu ya. Jadi ini fakta-fakta yang perlu kita semua tahu tentang healing, sehingga kita tuh nggak harus menghabiskan uang banyak traveling sana kemari, tapi pas pulang ke rumah kok hampa lagi ya gitu ya, kok marah lagi ya, kok masih kecewa ya gitu. Ternyata memang healing itu proses bagaimana kita memaknai yang pernah terjadi dan bagaimana kita deal dengan konflik batin kita sendiri. Oke, bisa dilihat lagi slide berikutnya. Ini healing itu nggak ada dalam istilah psikologi, Bu, sebetulnya itu hanya istilah populer, bahkan hanya ada di kamus bahasa Inggris ya. Heal itu diambil dari kata whole, artinya utuh gitu. Jadi bukan istilah psikologi. Di psikologi sendiri nggak ada healing, adanya terapinya apa sesuai kebutuhannya gitu ya. Jadi diri yang utuh adalah yang kongruen, jadi sama antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Karena biasanya ketika kita punya trauma atau kita punya pengalaman buruk yang belum kita pulihkan, belum heal nih, kita nggak kongruen antara pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Misalnya kita udah tahu ini orang tua kita nih, dan kita bilang udah memaafkan, tapi ternyata kita kalau main ke rumah orang tua masih bete, masih nggak mau ngobrol misalnya ya. Jadi nggak kongruen antara apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dirasakan ketika kita belum healing. Nah, gimana kita bisa utuh tuh kongruen antara yang kita pikirkan, sudah memaafkan, perilakunya juga sama, perasaannya pun sama gitu. Seringkali kita nggak kongruen, kita cuman berada di salah satunya dulu gitu, belum semuanya. Dan sebetulnya kalau kita mau melihat dari sudut pandang Islam itu agama yang sempurna ya ibu-ibu ya. Jadi semua permasalahan kita sudah Allah jawab di dalam Al-Quran. Tinggal gimana kita bisa menempatkan diri
ketika kita membaca Quran, ketika kita membaca kisah nabi-nabi, bisa mana ya bagian yang relate dengan kehidupan kita gitu. Jadi kalau dalam Islam sendiri ada yang namanya tazkiyatun nafs ya ibu-ibu ya. Jadi gimana kita pensucian jiwa sehingga luka-luka batin, kemarahan, kecewaan itu bisa pelan-pelan kita kembalikan kepada Allah sehingga Allah berikan kita kelapangan hati dan akhirnya menjadi nafs al-mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang gitu. Dan itu memang proses yang panjang, yang terus menerus, dan di bulan Ramadan inilah kita sebetulnya digembleng untuk tazkiyatun nafs. Oke, lanjut lagi. Jadi healing itu sebetulnya gimana deal ya, gimana kita berdamai, bisa acceptance, bisa menerima. Kadang kita di mulut aja nih nerima, iya saya nerima ada musibah ini, iya saya menerima kehilangan dan lain-lain, tapi ternyata kok kita masih punya sampah emosi yang banyak ya gitu ya. Kok terus ternyata tubuh kita psikosomatis ya, banyak ya ibu-ibu sekarang psikosomatis. Jadi diperiksa ke dokter ngerasa deg-degan terus, tapi ternyata sudah sampai UGD nggak ada apa-apa. Oh, ini hanya kecemasan gitu. Sakit perut, sakit lambung, ternyata di lambungnya nggak kenapa-napa, tapi kok sering perih ya. Oh ternyata gangguan panik, gangguan kecemasan, stres ya. Ada ya bu? Banyak bu ya, suami saya juga begitu bu, pengusaha menghadapi pandemi bu, waduh langsung larinya ke lambung ya. Jadi itu memang tubuh, pikiran dan perasaan kita sebetulnya satu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan berani, pikiran kita positif, perasaan kita positif, tapi tubuhnya nggak bisa dibohongin, ada yang disimpan gitu, yang tidak nyaman di dalam tubuh sehingga keluarnya sebagai psikosomatis gitu ya. Banyak teman-teman saya juga yang mengalami seperti ini. Ada yang kehilangan orang tuanya mendadak, yang awalnya nggak kenapa-napa, pas hari meninggalnya ternyata 3 bulan kemudian merasa kayak pengen mati gitu ya, setiap hari deg-degan, padahal diperiksa jantungnya nggak ada apa-apa gitu. Atau ada juga ibu-ibu yang sangat cemas karena nggak bisa menyusui bayinya, akhirnya setiap malam bayinya nangis, dianya sampai nangis marah dan akhirnya nggak punya energi buat ASI gitu. Jadi kadang ke tubuh gitu ya larinya ketika pikiran dan perasaan ini belum bisa kita sinkronkan. Dan pada akhirnya healing adalah gimana kita berusaha ridho dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita atau apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, dan bisa bersyukur menghadapi semua itu. Dan ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah untuk dijalankan walaupun mudah diucapkan. Nanti makanya di slide berikutnya akan ada nih kisah-kisah healing dalam Al-Quran di mana ternyata manusia pilihan Allah, para nabi, orang-orang soleh itu semua juga menghadapi pergulatan batin karena mereka manusia. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa meniadakan emosi dalam diri kita. Kita diciptakan sama Allah dengan adanya emosi gitu. Tapi gimana caranya emosi kita bisa menjadi jalan kita kembali kepada Allah. Jadi gimana healing adalah ridho dan syukur dengan setiap takdir Allah, dan itulah proses sepanjang hidup kita yang nanti di akhir Allah lah yang akan menilai. Oke, lanjut lagi. Nah, bagi seorang muslim healing itu gimana ya? Karena healing ini kan identik dengan psikologi dari barat ya Bu ya. Psikologi ada yang sekuler, ada yang sekarang sudah banyak psikologi Islami. Jadi kalau yang sekuler healing itu mereka berpusat sama diri sendiri. Mereka yakin manusia punya kecerdasan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, baik itu kecerdasan pikiran, perasaan maupun tubuh gitu. Jadi mereka mereka mengabaikanlah faktor Allah. Sementara kita sebagai muslim yang maha menyembuhkan, yang maha memulihkan dan menguatkan kita pastinya hanya Allah gitu ya. Jadi gimana caranya semua perasaan kita, luka batin, tekanan yang kita rasakan, stres atau apapun menjadi jalan kita untuk kembali kepada Allah. Itulah healing seorang muslim sejatinya, menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Oke, lanjut lagi. Nah, prinsip healing seorang muslim ada 4 ini ya. Ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau di foto boleh atau mau nanti materinya dibagikan juga boleh ya dari panitia. Jadi yang pertama kita niatnya mencari ridho Allah. Ketika misalnya udah merasa butuh bantuan nih, merasa perlu orang untuk diajak ngobrol nih, karena kalau misalnya kita hanya simpen sendiri kerumitan di kepala kita, belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan membawa kemaslahatan bagi kita. Kalau di dalam ilmu psikologi ada kampanye untuk talk ya, bicara sama orang lain ketika kita merasa udah sangat berat dengan apa yang kita hadapi sendiri. Karena gangguan kejiwaan biasanya lebih banyak orang yang banyak diem atau banyak ngobrol Bu? Banyak diem ya, dia kan orangnya diem, kok bisa ya kayak gitu kan. Perasaan orangnya pendiam deh, kok tiba-tiba gitu ya. Kayak misalnya kasus-kasus yang belum lama yang
ibu-ibu ya Bu, banyak ya Bu, tiap tahun tuh ada kasus kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik, saya juga sedih ya. Apa yang terakhir yang ibu-ibu membunuh 3 anak ya? Yang apa sih? Perias pengantin. Yang itu kan di masa pandemi itu kemarin banyak, sangat viral ya. Dia bilang dia tidak ingin anak-anaknya mengalami apa yang dia rasakan. Jadi lebih baik anak saya gak usah ngerasain, mati aja. Coba, pikirannya benar apa salah itu? Ya, itu kan karena disimpan sendiri sama dia. Mungkin ketika dia berusaha curhat, orang nanggepinnya ngeluh melulu, kurang bersyukur, kurang iman gitu kan. Akhirnya dia simpan aja tuh terus sendiri gitu. Ada faktor dari dianya yang tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan tempat bicara yang tepat. Ada juga faktor dari dalam diri sendiri yang akhirnya membenarkan suara-suara di kepalanya itu. Orang-orang depresi juga seperti itu Bu. Ketika udah dia ngerasa nggak punya minat lagi bicara sama orang lain, ya udah semua yang ada di pikiran dia anggap benar dan itu yang dia lakukan gitu. Makanya itulah pentingnya kita bicara sama orang lain ketika udah merasa kok udah agak konslet ya saya gitu ya, kok pikiranku kok begini ya. Ada keinginan misalnya nyakitin diri sendiri, nyakitin orang lain, nyakitin anak misalnya ya Bu ya. Kalau anak zaman sekarang juga tren menyakiti diri ya Bu, jadi nyilet-nyilet tangan lah gitu. Saya pernah ada temen yang tolong dong ketemu anak saya, dia nyundut rokok ke dadanya sendiri ya karena ngerasa hampa gitu kan. Ada yang nyilet-nyilet tangan dan sebagainya. Itu anak-anak kita ya, mudah-mudahan nggak ada di antara kita, tapi itu yang perlu kita bantu dan kita sadari karena mereka merasa gak dapat tempat bicara yang tepat. Ketika curhat sama orang tua, ujung-ujungnya dimarahi gitu ya, dinasehatin. Ya di ruang konseling, ya saya pernah bekerja di dunia pendidikan Bu, di ruang konseling sebagai guru BK. Kalau ada anak yang curhat, saya suka tanya, udah cerita ke ayah, udah cerita ke bunda, nanti pasti jawabannya enggak. Kenapa? Karena ada yang cerita, soalnya waktu aku curhat kan aku curhat dikatain mau gajah sama teman-temanku, terus ibuku malah cuma ketawa terus bilang salah sendiri kamu badannya gede gitu ya. Kan kita ngerasa lucu gitu ya, mungkin anak kecil curhat lucu kita gituin gitu, tapi ternyata buat dia efeknya bikin gak mau curhat lagi. Dan juga anak yang udah SMA pilihan jurusan bingung gitu kan, udahlah terserah mama papa aja, habis bingung Kak kalau misalnya cerita juga ujung-ujungnya dimarahin lah, dibandingin lah gitu. Jadi memang keterampilan mendengarkan curhat itu ternyata tidak mudah ya. Memang ada hal-hal tertentu yang perlu kita pahami gimana cara menanggapi curhat, termasuk gimana cara kita curhat supaya healing proses dalam curhat itu juga tepat. Jadi kita niatkan ketika kita berbicara kepada orang lain untuk mencari bantuan atau untuk berusaha menetralkan pikiran kita niatkan cari doa Allah. Karena sering tuh yang ke saya, Mbak aku nggak pernah cerita ini karena dikira membuka aib gitu kan, terutama tentang pasangan misalnya atau tentang keluarga, nggak berani ceritain ke siapa-siapa, tapi kok rasanya aku udah nggak sehat ya gitu ya, sampai berpengaruh ke fisik, haidnya jadi berkepanjangan terus menerus karena faktor stres misalnya gitu. Jadi ketika sudah merasa nggak balance dalam diri kita mau cerita ke orang yang berkompeten, pastikan kita ceritanya ke orang yang memang amanah ya, dan niatkan karena kita mau menjalani ini sebagai bentuk kita mencari ridho Allah. Dan yang kedua, tawakal, semua terjadi atas izin Allah. Seringnya kita tuh manusia dalam hal ikhtiar mah jempolan deh, pokoknya udah pol-polan, gaspol kita ikhtiar kesana kemari untuk membenarkan gitu ya ada yang salah misalnya dalam diri kita. Tapi kadang kita masih menggantungkan keberhasilan semua itu kepada apa yang kita jalani, ikhtiar-ikhtiar kita. Padahal sebetulnya Allah lah tempat kita bergantung. Kita bergantungnya bukan ke psikolognya, bukan ke konselornya, bukan ke ustaz-ustazah ya, ada yang minta diruqyah dan lain-lain. Kita menggantungkannya ternyata kepada faktor manusia. Jadi sehingga belum ada tawakal dalam diri kita, dan itu yang memperberat proses healing kita. Banyak yang, Kak aku udah ke psikolog ini, udah ke psikiater ini, udah ke ustadz ini, udah itu. Oke, mungkin ini kita di fase dimana kita perlu ilmu tawakal, bahwa semua ikhtiar-ikhtiar itu udah kita jalankan, terus gimana terserah Allah hasilnya. Itu yang berat ya sebagai manusia, karena ternyata gak selalu kita dapat apa yang kita mau. Kemudian yang ketiga, butuh proses, jadi gak ada instan. Kalau ada yang suka tanya, saya buka kelas healing, suka ada yang tanya, Mbak ini sekali aja nih atau harus berkali-kali gitu ya. Ya itu mah semua tergantung izin Allah, kali mau di healing satu kali sesi langsung merasa lega, atau ternyata masih butuh banyak proses. Karena itu
kan kita kan mengalami hidup udah bertahun-tahun dan mungkin luka batinnya udah banyak episodenya. Jadi kalau satu pertemuan langsung merasa udah kelar, ya alhamdulillah itu berkah dari Allah. Kalau merasa belum kelar ya memang butuh proses untuk bisa menyelesaikan. Kemudian healing adalah tanggung jawab pribadi. Maksudnya bukan menunggu respon orang lain, bukan menunggu orang lain berubah, bukan menunggu permintaan maaf orang lain gitu ya. Kadang sering juga dapat orang yang gimana saya mau berubah, suami saya aja gitu-gitu terus. Saya mau udah berubah, saya mau udah memperbaiki diri tapi dia begitu terus. Atau gimana saya mau berubah, dia aja memperlakukan saya sama-sama aja gitu. Jadi akhirnya kita menggantungkan perbaikan diri kita kepada orang lain gitu. Itu yang salah satu tantangan dalam proses healing, dan sebagai seorang muslim ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Oke, lanjut, nanti kalau ada yang mau nanya boleh disimpan dari sekarang. Nah ini kenapa sih healing itu perlu kita bahas, perlu kita tahu, perlu kita lakukan bagi yang merasa perlu ya. Karena terkadang luka yang kita punya malah melukai orang yang kita cintai. Ini banyak nih di kelas-kelas healing emak-emak nih ya. Saya udah tahu sih orang tua saya tuh punya beberapa contoh yang nggak boleh saya tiru. Tapi kok saya ngulangin lagi ya ke anak saya. Kok saya begitu ya sama suami saya. Padahal saya nggak suka sikap ibu saya yang begitu kepada ayah saya. Gitu. Jadi kita meneruskan lingkaran itu ketika kita belum tahu gimana sih cara memutusnya, gimana cara memulihkan luka batin kita. Kemudian yang paling berat sebetulnya adalah kalau kita sampai rugi di dunia dan di akhirat. Rugi di dunia karena hidupnya nggak tenang, kebanyakan perasaan kecewa, marah yang nggak tersalurkan, nggak dilepas gitu kan. Dan yang kedua, rugi di akhirat karena ternyata timbangan kebaikan kita jadi berkurang karena kita lebih banyak fokus sama prasangka sama orang, marah sama orang dan lain-lain. Itu yang membuat kita perlu ngerti tentang healing sebagai muslim. Ini ada beberapa ciri-ciri ketika kita sepertinya sudah butuh healing ya. Ibu-ibu bisa ngeceklis sendiri ke dalam dirinya. Ya sering menangis tanpa sebab ya, tanpa sebab apa-apa tiba-tiba aja nangis. Misalnya anak gimana ada masalah dengan anak terus nangis gitu. Padahal sebetulnya kalau lagi netral, kalau lagi objektif itu nggak perlu ditangisin deh gitu ya. Nah, anak cuman saya misalnya aduh anak saya kenapa dah begini amat saya nangis gitu. Padahal kalau saya lagi netral, oh iya, dia kan usianya baru 6 tahun ya, dia ngomong kayak gitu tuh bukan benar-benar dia ngerti gitu. Terus kehilangan minat dan kesenangan pada apapun yang dulu disukai. Jadi misalnya kita tadinya seneng nih masak-masak, tapi kalau lagi ada perasaan yang butuh dikeluarkan, sampah-sampah perasaan yang butuh dikeluarkan, mungkin yang tadinya senang masak, males pengennya rebahan aja. Biasanya ketika butuh healing tuh kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak mau bergerak karena ada perasaan nggak nyaman di tubuh, pikiran dan perasaan kita. Justru harus dikeluarkannya dengan bergerak. Terus lelah terus-menerus, mudah lupa, sulit konsentrasi. Kalau ibu-ibu bangun tidur bukannya seger tapi malah aduh hari ini apa lagi ya masalah yang akan datang, malah lelah gitu ya bangun tidur. Itu berarti udah butuh bu ya, butuh healing bu ya gitu. Terus susah konsentrasi, waduh harusnya ngeklik oke kok malah ngeklik cancel gitu ya. Jadi udah susah fokus, merasa tidak berarti, ada keinginan menyakiti diri atau orang lain. Itu apalagi ya udah tanda-tanda depresi yang perlu sekali kita bicara pada orang lain. Mudah tersinggung, sedih, marah, rasa tidak nyaman berkepanjangan. Nih ibu kenapa ada marah-marah mulu ya? Coba tanya sama anak dan suami ya, mungkin mereka yang lebih peka tuh. Wah ternyata PMS ya bu ya. Pantesan dari kemarin sensi nangis-nangis mulu, bawaannya ada orang naruh bawang gitu kan. Ternyata saya mau mens. Kemudian ada perubahan nafsu makan dan pola tidur. Ada orang yang ketika stres makan terus, akhirnya berat badannya nambah. Ada yang sama sekali nggak mau makan. Ada yang jadi tidur terus, ada yang insomnia sampai jam 2, jam 3 bengong aja nggak bisa tidur. Kalau ditanya kenapa? Enggak ada pikiran apa-apa. Ya karena banyak hal di alam bawah sadar kita yang belum kita alirkan. Terus ya lanjut, itu kenapa kita perlu healing. Jadi healing itu penting karena kalau sebagai muslim kita melihatnya dari 3 perspektif ini ya. Yang pertama bekal akhirat, bahwa tujuan hidup kita sebagai hamba Allah adalah mendapatkan ridho Allah dan diridhoi oleh Allah ya. Jadi ridho kepada Allah dan diridhoinya. Di Quran surat Al-Fajr kan Allah bilang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita sebagai hamba Allah bukan cuma mencari ridho Allah, tapi Allah juga ingin kita ridho terhadap apapun yang Allah berikan.
gitu, karena ternyata tidak mudah menjalani, apalagi menjalani hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang kedua, healing jadi penting karena kita ingin bahagia di dunia ya. Di Quran surat Al-Ahqaf, orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah lepas dari ketakutan dan kesedihan, sehingga mereka apa yang luput darinya, oh ternyata ini bukan rezeki, oh ternyata ini bukan jodoh, oh ternyata anakku tidak seperti anak orang lain ya, tidak seideal mereka, oh ternyata itu yang perlu kita damaikan dalam diri kita. Kemudian akhlak mulia pada sesama, menjadi manusia yang menginspirasi dan menguatkan sesama. Jadi ini kisahnya Rasulullah ketika sedang di Gua Hiro, ketika bersama dengan Abu Bakar ya, ibu-ibu meninggalkan harta, meninggalkan semua tanah kelahiran yang mereka cintai, berada di dalam gua, bersembunyi di tengah situasi yang sangat mencekam karena orang-orang kafir sedang mengintai mereka. Abu Bakar menangis, takut dan sedih bercampur aduk, dan Rasulullah yang sudah heal ya, sudah bisa menerima semua itu, menghibur Abu Bakar dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita gitu ya. Terkadang kalau ada orang yang bisa menguatkan kita seperti itu kan rasanya sangat bahagia ya Bu ya. Kadang satu senyuman saja atau satu kata yang membahagiakan tuh bisa berarti buat orang lain gitu. Jadi ketika kita sudah healing, kita bisa berakhlak mulia pada sesama, bahkan bisa menjadi pelipur lara bagi orang lain. Oke, selanjutnya, nah Ramadan dan healing. Ramadan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Healing di bulan Ramadan adalah healing melalui interaksi dengan Al-Quran. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Begitu juga bulan Ramadan. Ketika Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, maka dia menjadi bulan mulia. Dan ketika kita berusaha untuk mencari kesembuhan dari Al-Quran, berusaha memulihkan diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan obat penawar bagi hati kita ya. Di Quran Surat Al-Isra ayat 82, Allah menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar. Ya, para ulama menafsirkan bukan cuma penyembuh bagi fisik, tapi juga penyembuh bagi penyakit batin. Bukan cuma penawar bagi raga kita, tapi juga penyembuh bagi perasaan-perasaan kita. Kemudian rahmat ya, menjadi kasih sayang Allah yang kita rasakan ketika kita yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Saya cerita sedikit pengalaman saya menemukan ayat yang relate gitu dengan hidup saya. Saya itu dari kecil orang tua sudah bercerai. Ketika saya kelas 3 SD, terus diasuh sama kakek nenek, terus sempat melihat konflik-konflik orang tua gitu. Terus suatu hari setelah saya dewasa datang ke seminar parenting. Efek samping datang ke seminar parenting adalah membuka lagi ya pengalaman masa kecil kita, masa kecil kita. Di situ kemudian saya bertanya, ya Allah, kok nggak ideal banget ya pengasuhan yang saya terima gitu kan, dengan keluarga yang berpisah, kakek nenek yang mengasuhnya juga otoriter gitu kan. Oh, pantesan ya saya kayak gini, sifat-sifat buruk dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu pulang dari seminar dengan pikiran-pikiran seperti itu, baca Al-Quran, baca artinya, terus tiba-tiba aja halamannya itu pada saat saya baca itu surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa harus bertemu dengan Khidir. Kemudian Khidir bilang, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Ibu-ibu bisa cari di Quran Surat Al-Kahfi ya, kalau nggak salah 66-67. Kamu nggak akan bisa sabar, tidak akan bisa sabar bersamaku. Dan kata-kata yang membuat saya kena adalah bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui, gitu ya. Jadi Nabi Musa kan ketika berjalan sama Khidir nanya terus kan, kenapa kamu bolongin perahu itu, gitu kan? Kenapa kamu bunuh anak itu? Kenapa kamu nggak minta upah udah ngebangun tembok, gitu? Nanya terus. Seperti kita suka bertanya, kenapa saya ya Allah? Kenapa harus seperti ini ya Allah ujian saya? Kita akan terus nanya selama kita nggak tahu jawabannya. Kita nggak akan bisa sabar selama kita nggak bisa melihat hikmahnya. Selama kita belum tahu maknanya, kita akan terus bertanya kenapa saya gitu. Jadi itu salah satu pengalaman ketika kita bisa relate antara cerita yang ada di Al-Quran dengan kehidupan kita. Disitulah proses healing kita. Disitulah saya baru menyadari, oh iya, saya masih bertanya-tanya, saya tidak bisa sabar karena saya belum menemukan hikmahnya, karena saya belum menggali maknanya apa. Seperti itu. Oke, di slide selanjutnya kita bisa healing dengan Al-Quran. Caranya mungkin sudah ibu-ibu di sini banyak yang sudah melakukan ya. Kita membaca hingga kita menemukan makna. Jadi kita tadarus Al-Quran, bagus, berpahala. Rasulullah juga mewasiatkan, tapi jangan lupa kita menyelami maknanya juga. Kalau Rasulullah kan memang bahasa Arab, memang tahu ngerti bahasa Arab, jadi sangat mendalam.
Jadi kita memang penting belajar bahasa Arab, minimal bahasa Arab yang buat Quran aja. Kalau bahasa Arab yang nahwu sorof Bu, pusing ya. Mungkin ada ibu-ibu yang udah belajar juga. Tapi kalau kita merasa nggak sanggup di situ, belajar bahasa Arab Quran sekarang udah banyak kok kelas-kelasnya. Jadi belajar bahasa Arabnya khusus ayat-ayat Al-Quran. Di situ kita bisa lebih mendalam memaknai ayat-ayat Allah itu. Bisa semakin takjub dengan ayat-ayat Allah, dia semakin relate dengan ayat-ayat Allah. Dan itu memang perlu majelis, perlu gurunya dan adab-adabnya ya. Jangan asal belajar juga. Terus yang kedua, merasa terhubung dengan Allah. Jadi ketika membaca seperti kita mendengarkan Allah sedang berbicara dan menjawab cerita kita gitu. Jadi ketika kita baca kisahnya Maryam, baca kan dulu waktu saya kecil bingung gitu. Ini kenapa sih cerita-cerita gini gitu, nggak ngerti. Tapi setelah mulai dewasa, mulai banyak ikut kajian tadabbur, tafsir, baru sadar oh ternyata kisah-kisah ini tuh karena kita manusia gitu. Jadi Allah juga ceritain tentang manusia gitu. Waktu saya SMP, saya punya teman agamanya Kristen, tapi baru SMP tuh udah luar biasa ya. Dia ngomonginnya Alkitab mulu gitu. Justru itu ternyata jalan Allah. Ketika saya dapat teman seperti itu, saya baru kok dia Alkitab tahu-tahu amat sih gitu kan. Saya jadi aku kok nggak tahu ya Al-Quran cuma dibaca tiap malam Jumat, baca Yasin gitu. Nah dari situ baru baca artinya Al-Quran. Oh ternyata Al-Quran kayak gini ya, ini yang diomongin. Dari situlah baru tergerak untuk pengen banyak belajar gitu ya. Jadi kadang Allah membukakan jalan kita tuh beda-beda. Dan yang penting kita membuka hati kita untuk mau mempelajari ayat-ayat Allah. Nanti Allah akan kasih jalan. Jadi Allah tuh bilang Faiza azamta fatawakkal Allah. Yang penting kita punya azam aja. Iya saya pengen paham ayat-ayat Allah, nanti Allah akan kasih jalan. Ya, kalau ibu-ibu pernah dengar Ustadz Numan Alikan, dia bilang saya itu mahasiswa yang paling bodoh di kelas. Kalau mau bikin saya tidur itu caranya datang ke kelas dengerin dosen, pasti saya tidur, jadi nggak bisa belajar. Tapi suatu hari dia datang ke masjid, kajian tentang tafsir Al-Quran. Dia menyimak 2 jam pematerinya ngomongin Al-Quran, dia sama sekali tidak tidur dan semakin takjub. Dan di situ dia berdoa, ya Allah saya jatuh cinta kepada Al-Quranmu dan mudahkan saya untuk bisa mempelajarinya. Gitu. Ternyata Allah bukakan dia jalan, dia ketemu ustadz untuk belajar bahasa Arab, dan belajar bahasa Arab muridnya cuma 3 gitu ya, tapi dia istiqomah dan sampai sekarang akhirnya dia bisa menjadi ustadz dan bisa menginspirasi orang juga lewat ceramah-ceramahnya tentang Al-Quran. Jadi kalau udah merasa ya Allah pengen deh Allah sentuh kita dengan Al-Quran, dan kita bertekad aja, pengen deh Allah healing kita dengan Al-Quran, bertekad aja, nanti Allah akan bukakan jalannya. Oke, terus ketenangan yang hadir dalam kehusyuan zikir, doa dan sholat, tartil dan tumaninah ya. Kadang kita ngejar setoran, harus hatam nih Al-Quran. Tapi kita jadi nggak tartil, tapi ketika sholat jadi nggak tumaninah gitu. Padahal Allah memerintahkan kita untuk tartil dan tumaninah supaya kita mendapatkan maknanya dari Al-Quran, supaya kita healing dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya, ini udah slide yang terakhir kayaknya ya. Inspirasi healing dari Al-Quran ini kan akan banyak kalau diceritakan, tapi mungkin akan saya ceritakan beberapa aja. Nanti biar penasaran boleh ya, nanti ibu-ibu dibuka di Qurannya. Ini surat-surat yang sebetulnya menggambarkan konflik batin kehidupan manusia yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Saya ambil satu yang paling menurut saya paling menyentuh saya, itu kisahnya Maryam ya. Ketika Maryam mengandaikan kematian, ya saya berpikir, lah ini kan perempuan yang paling solehah ya, kok bisa ya berandai-andai mati gitu ya. Coba kalau dia ada di tengah-tengah kita, pasti dibilang kurang iman gitu kan. Tapi ternyata Allah nggak begitu loh. Ketika Maryam dengan perut yang sudah besar, kesakitan hendak melahirkan, dia merasa terkucil, merasa akan terusir dari kaumnya, sehingga dia berpikir, ya Allah, andainya setelah ini aku mati saja dan dilupakan orang, ya saking udah merasa sedih banget sih nasib aku gitu kan. Tapi ternyata apa yang Allah lakukan? Allah mendatangkan malaikat Jibril untuk menghibur Maryam, mengalihkan fokusnya dari rasa sakit menjadi fokus pada disuruh menggoyangkan pangkal pohon korma. Lagi kesakitan loh, lagi ngeluh loh, yuk fokus goyangkan pangkal pohon korma. Ketika korma itu jatuhan, makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jadi gitu, ketika hambanya yang selama ini solehah, yang selama ini Allah tahu tunduk kepada Allah, sedang dalam titik terendah dalam hidup, Allah hadir gitu. Jadi Allah akan hadir ketika kita di titik terendah, selama kita tetap yakin dan berprasangka baik pada Allah gitu. Jadi itu salah satu kisah yang menginspirasi saya, bahwa sesolehah apapun kita, sebaik apapun seorang manusia, kita bisa loh sampai di titik terendah, sampai merasa nggak sanggup hidup lagi.
Tapi kalau orang itu punya iman, kalau orang itu masih berpegang kepada Allah, dia pasti akan kembali kepada Allah meskipun dia sedang ada di titik terendah. Ya, saya pernah bertemu teman-teman yang hijabnya rapi, ngaji rajin, cerita apa, Mbak saya tuh kemana-mana bawa pisau, ngapain bawa pisau, mau bunuh diri gitu. Karena kenapa ya? Karena banyak hal yang memberatkan dalam diri. Kalau nggak ingat sama Allah, biasanya udah kejadian tuh gitu ya. Kalau nggak dijaga Allah pasti udah kejadian gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang mengeluh atau curhat kepada kita, yuk sama-sama jadi saudara yang memberikan kasih sayang gitu. Bukan langsung dijatuh, kamu kurang bersyukur, kurang iman, lihat orang masalahnya lebih berat dari kamu. Bukan begitu, dengerin aja dulu ya. Allah malah nyuruhnya makan, minum, bersenang hati gitu. Bukannya, weh sekarang kamu, Allah nggak langsung menegur Maryam, kamu kok begitu sih ngomongnya. Nggak begitu ya, tapi Allah tahu di mana kejiwaan seorang manusia ketika di titik terendah, diangkat dulu, dipenuhi kebutuhannya dulu, setelah itu baru disuruh berpuasa ya gitu. Jadi dalam kehidupan kita ketika berada di titik terendah atau ada orang yang berada di titik terendah, kita jadilah orang yang bisa merangkul, bukan orang yang malah makin membuat dia menjauh dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah. Oke, itu aja. Nanti yang lain-lain biar penasaran bisa baca-baca sendiri ya, mungkin karena waktunya juga terbatas. Mungkin ada yang mau nanya nanti. Oke, terakhir ya. Setelah ini ada satu lagi ya. Oh ya, ini healing dengan Asmaul Husna. Ini saya sedang belajar coaching dengan kartu Asmaul Husna. Namanya Essence of Life Syariah Cards, dan teman-teman bisa cari di Instagramnya Essence of Life Muslim Woman Coach. Jadi dia deep talk, metodenya kita coaching. Kita lihat satu kartu ada gambarnya, kita cerita. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya yang akan menggiring kita menemukan wisdom dalam diri kita, menemukan kebijaksanaan dalam diri kita, dan nanti ternyata di endingnya itu akan terhubung dengan Asmaul Husna. Asmaul Husnanya nanti kita baca ada latihannya apa, dan kita bisa berdoa dengan Asmaul Husna itu. Yang saya alami ketika melakukan coaching ini, kita baru sadar ya, ternyata Asmaul Husna yang sebanyak itu, yang 99 itu semuanya relate dengan kehidupan kita, dan ternyata Allah itu hadir dalam setiap episode hidup kita gitu. Jadi nanti insya Allah saya akan buka kelas coaching ini gratis, karena saya juga lagi cari jam terbang coaching ini ya. Baru dapat beberapa teman yang coaching. Nanti kalau teman-teman berminat nanti ikutin aja di infonya di Instagram saya. Jadi ini yang akan membuat kita bisa menghayati Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ini beberapa testimoni kelas ya. Jadi saya juga punya kelas manajemen emosi, kelas healing. Ini beberapa yang kelas online, dan ini beberapa testimoninya. Jadi sebenarnya orang tuh asal kita mau aja sama-sama mencari jalan keluar, Allah akan tunjukin jalannya gitu. Jadi kadang kita tuh kebanyakan stigma di masyarakat kita, kalau ke psikolog itu tandanya nggak punya iman lah gitu ya. Ada teman saya, aku pengen cerita nih, tapi kata suamiku kayak gak punya Tuhan aja lah. Emang apa hubungannya? Para nabi aja, para sahabat aja curhat sama nabi yang imannya seperti itu gitu ya. Jadi silahkan ketika udah merasa butuh nih pandangan orang lain untuk melihat apakah pemikiran saya ini netral, objektif, atau ternyata subjektif, nah silahkanlah berbagi dengan orang lain yang punya kompetensi. Oke, lanjut lagi. Ini cuma testimoni aja. Biasanya emang ibu-ibu ya yang berkaitan dengan masalah pengasuhan, terus masalah konflik batin dengan diri sendiri, dengan kehidupannya sebagai ibu. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi pada akhirnya semua dalam hidup kita itu kan sebetulnya Allah siapkan untuk kita kembali kepada Allah ya. Jadi seberat apapun ujian kita, kalau kita melihatnya dengan bingkai takwa, maka itu akan menjadi pintu surga. Saya pernah ada di fase ngerasa, jadi saya pernah tinggal sama nenek saya, udah meninggal almarhumah, demensia. Jadi orang demensia itu wah semuanya dicurigai, semuanya diomelin, pokoknya semuanya jelek-jelek gitu ya. Itu buat saya berat banget, apalagi si nenek ini nggak mau ke anak-anak, yang maunya ke saya gitu. Jadi tinggalnya sama saya. Itu saya ngerasa, ya Allah gimana ya caranya gitu. Terus dia udah mensugesti diri, ya Allah ini pintu surga buat kita gitu. Terus pernah juga saya merawat ibu saya yang mengalami tumor otak ya, sampai wafatnya beliau. Itu ketika menyaksikan bagaimana beliau sakit, penderitaannya, itu rasanya ya Allah, ternyata berbaik sangka kepada Allah tuh susah ya, berat ya gitu ya, kalau udah ngelihat orang yang kita sayangi sampai seperti ini gitu. Jadi
Di tahapan-tahapan seperti itulah kita butuh untuk membingkai kembali bahwa semua yang kita alami adalah jalan menuju surga, adalah pintu surga dari Allah. Kalau kita nggak diuji, terus kita mau punya amal apa gitu? Kalau kita nggak punya masalah, terus kita mau apa buktinya kita beriman? Mungkin seperti itu. Saya yakin ibu-ibu di sini perjalanan hidupnya lebih banyak lagi menginspirasi. Nanti bisa jika ingin berdiskusikan atau ingin berbagi, dipersilakan. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan Bunda Yunda yang sudah memberikan tausiah dan tipsnya kepada kita semua. Baiklah, kita masuk ke acara tanya jawab dan diskusi. Untuk akhwati fillah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya ingin menanyakan, setiap kita pasti ada saat yang berat, dan pasti juga menemukan cara-caranya sendiri, mungkin kalau caranya healingnya gitu ya, sampai pada titik menemukan hikmah dari masalah-masalah kita itu. Nah, parameter apa sih yang bisa menjadikan ukuran untuk menilai kita benar-benar sudah healing nih dengan case itu atau kejadian itu atau masalah apapun. Soalnya kadang-kadang kalau saya sendiri gitu ya, sudah memaafkan, sudah mengingat, tapi ada perubahan gitu, misalnya perubahan sikap atau alam bawah sadar itu berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut yang membuat kita trauma itu gitu. Apakah itu berarti healing? Maksudnya belum sempurna gitu, belum memaafkan benar-benar atau gimana? Jadi ininya Indikator healing itu apa ya? Terima kasih. Boleh kalau masih ada satu lagi biar dikumpulkan ya. Kalian mungkin ada yang mau mewakili mungkin teman-temannya. Baik, dipersilakan akhwati fillah yang ingin bertanya. Ada hadiah menarik? Ada souvenir menarik untuk yang bertanya? Ya, silakan. Biasanya belum ada yang nanya, ntar ada yang DM tiba-tiba. Karena kalau di forum malu gitu ya. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa, saya jawab aja ya. Nanti misalnya ada yang mau tanya lagi mungkin masih ada. Oh, ada ya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa nanya cara menghadapi anak yang baru giling gitu. Anak yang bentuk perilakunya apa? Ini kebetulan udah dewasa. Ya, apa itu kebutuhan. Enggak apa-apa di sini. Kan dia kuliah Laki-laki atau perempuan? sih kan nggak bisa menghibur ya. Bergaya gitu. Kok ditanya kenapa sih kak? Nggak tahu, nangis aja. Nah itu gimana kan? Ini nggak cerita yang mendetailnya gitu nggak? Sering atau Ya beberapa kali sih, dan udah pernah ke psikolog juga. pernah yang satu orang lagi boleh, satu penyanyi lagi kalau ada. Oh iya, di belakang.
izin bertanya. Jadi gini. Ini kayaknya mewakili banyak orang nih. Gini, mungkin agak mirip sama pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi bagaimana caranya menghadapi di saat kita sebagai anak itu dicurah hati sama orang tua. Alhamdulillah orang tua saya masih lengkap ya Bu. Cuman ada kalanya mereka kan nggak selalu akur, ada kalanya entah di titik tertentu mengenai titik sensitifnya mereka, terus akhirnya mereka ada masalah yang satu curhatnya begini, satu curhatnya begini. Bagaimana saya harus menjadi penengah yang itu bisa fair untuk keduanya gitu, tanpa saya bisa membuka pandangan mereka bahwa biar mereka tuh sadar iya mungkin memang sebenarnya saya salah, tapi gimana cara mereka bisa legowo tapi cara penyampaiannya gimana caranya supaya nggak menyakiti mereka gitu. Terima kasih. Iya, oke, dia penanya ya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu masih ada yang ingin bercerita bisa DM ya. Saya terima kasih atas pertanyaannya. Pertama tadi itu Bu Esti ya. Tadi ya Bu Esti. Ini tadi ibu siapa Bu? Bu Erma. Yang belakang tadi Mbak siapa? Mbak Devi. Dewi. Oke. Dari Bu Esti ya tadi indikator healing apa sih? Itu banyak yang bertanya juga. Indikator healing memaafkan tuh apa sih? Sebetulnya indikatornya adalah ketika kita merasa walaupun sudah peristiwanya masih berulang atau bertemu orang yang sama, situasi yang sama, itu sebenarnya kita udah nggak ada masalah lagi gitu. Kita udah nggak menghindari, kita udah merasa lapang, udah bisa menemukan makna. Itu sebetulnya healing yang sebenarnya. Kalau kita masih menghindar gimana? Itu sebetulnya adalah fitrah otak manusia. Jadi manusia itu otaknya didesain untuk survive. Nah, ketika kita didesain untuk survive, kita akan mengingat hal-hal yang mengganggu dan menyakitkan diri kita, sehingga kita tidak akan mengalaminya lagi, jadi kita berusaha menghindar. Jadi sebetulnya itu kerja otak yang memang mekanismenya seperti itu. Tapi ketika sudah perasaan merasa nyaman, maksudnya sudah merasa ini kan udah bukan sesuatu yang perlu saya pusingkan lagi, nah itulah di titik itulah kita healing gitu. Jadi menghindarnya ini bisa jadi sebuah strategi coping dari diri kita sendiri ya, secara manusiawi. Yang terpenting adalah perasaan kita gimana sih pada saat menghadapi orangnya, atau ketika ketemu apakah kalau kita masih merasa dia ngomong masih tersakiti lagi, atau kita masih jadi inget yang dulu-dulu lagi, itu berarti belum, berarti levelnya baru memaklumi, mungkin belum level yang paling atas lagi memaafkan. Dan yang buat saya yang paling penting adalah kita menyadari di level mana kita berada dan berusaha mengembalikan semua itu kepada Allah. Kalau kita merasa wah iya ini hati saya jadi tersakiti lagi, atau hati saya kayaknya belum benar maafkan nih, yang penting kita jadi berzikir, jadi beristighfar, kita jadi ingat sama Allah, kita jadi berdoa gitu. Dan salah satu cara ampuh yang bisa membuat kita yakin berusaha bisa di level memaafkan adalah mendoakan orang tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa mendoakan dia, membayangkan wajahnya, mendoakan yang baik-baik, insya Allah itu Allah akan bantu kita untuk benar-benar healing. Mungkin seperti itu ya Mbak Esti ya. Terus buat Bu Erma, gimana nih kita anak kita di luar kota, terus curhatnya tiba-tiba nangis tanpa bisa cerita. Yang pertama, nangis itu kebutuhan kita secara fisiologis ya Bu. Jadi ketika anak nangis, yang terpenting adalah kita mengatakan kita hadir. Jadi kadang orang nggak bisa langsung cerita tuh pada saat nangis, karena kan otak emosinya yang lagi mendominasi. Jadi susah untuk bisa, kan kalau kita ngomong tuh rasio ke otak logika lagi. Jadi cukup aja kita mengatakan, iya Bunda di sini nak, Bunda di sini, Bunda dengerin. Apapun yang mau kamu keluarin aja. Bunda di sini. Yang penting adalah orang tahu pada saat itu, namanya psychological first aid ya. Ketika kita ngedengar teman kita nangis, curhat nangis, atau ketika siapapun yang kita hadapi bereaksi emosional, yang terpenting adalah kita sampaikan bahwa kita ada di situ untuk mereka. Terkadang mereka nggak bisa langsung cerita, atau bahkan terkadang mereka merasa bisa kok hadapin ini sendiri, cuma mereka perlu diyakinkan bahwa ada loh orang yang akan hadir buat kamu gitu. Jadi nanti, apalagi Bunda kan sudah ikhtiar ke psikolog juga ya, yang penting adalah anak ini tahu bahwa Bunda hadir, Bunda ada, dan Bunda terima perasaan kamu gitu. Jadi nggak apa-apa ketika dia nangis atau apa, yang penting Bundanya hadir dan berusaha tetap menjalin kedekatan hati, menjalin komunikasi. Nah, seperti itu ya Bun ya. Dan tentu saja doanya seorang ibu ya, insya Allah diijabah Allah. Doakan terus Allah lindungi anaknya dan Allah berikan kemudahan-kemudahan besar. Seperti itu ya Bun ya. Kalau sebagai anak gimana nih ya Mbak Dewi ya?
pasti pusing ya Mbak ya dicuratin orang tua. Karena sebetulnya kalau sebagai orang tua nih, kalau kita sebagai orang tua sebetulnya kita nggak boleh curhat ke anak tentang pasangan kita. Itu rambu kita nanti prinsip hidupnya Mbak Dewi kalau ke anak sebaiknya nggak curhat tentang pasangan. Kenapa? Karena buat anak dilematis, yang satu bapaknya, yang satu emaknya. Terus gimana dong gitu kan? Malah terkadang membuat anak nggak respect dengan dua-duanya gitu, nggak respect sama mamanya, nggak respect sama bapaknya gitu, karena dua-duanya mengeluhkan. Gitu. Sementara anak berpikir orang tua harusnya dewasa dong gitu kan. Tapi ya mau gimana? Kadang mereka kan butuh cerita ya. Jadi kita sebagai anak yang pertama kita lakukan tadi, oke, nggak apa-apa, ibu mau cerita, ayah mau cerita, kita dengerin aja. Karena sebagai seorang pendengar, konselor nih semua harus punya mental gini, kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang lagi curhat sama kita untuk bisa ngikutin cara pandang kita. Untuk bisa sadar aja itu bukan wewenang kita gitu. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Hadir dan ada aja untuk mendengarkan mereka. Kadang orang curhat juga bukan pengen terima saran ya, kadang cuma pengen didengerin aja gitu ya. Jadi udah ada, oh ya Dewi dengerin gitu. Terus misalnya mama pengennya gimana, atau ayah pengennya gimana, atau menurut ayah baiknya gimana, gitu aja. Mungkin mereka memang hanya perlu mengungkapkan unek itu. Kalau kita sebagai anak jadi dilema dan pengen sih biar mereka tuh masing-masing sadar gitu kan, pasti ada andil kesalahan masing-masing. Itu udah bukan dalam kendali kita gitu ya. Kita bisa lakukan hanya menyampaikan kita hadir, dan kita boleh bertanya dengan suara yang santun. Biasanya sih metode yang efektif untuk orang yang lebih tua, dari remaja sampai orang tua, itu bertanya gitu. Cara bertanya itu di coaching itu ya tadi, cara bertanya menggali ke dalam diri mereka sendiri supaya bisa bercermin, ini loh sebenarnya yang kamu lakukan gitu. Kita bisa tanya kayak gitu aja, pengennya gimana, atau menurut mereka baiknya gimana. Terus Dewi bisa bantu apa, itu aja. Kalau untuk mengubah mereka bisa sadar, bisa tahu kesalahannya masing-masing, itu terlalu berat untuk kita, apalagi posisi sebagai anak. Kalau misalnya orang tuanya yang open minded dan mau ke konselor pernikahan, itu lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin nggak banyak juga yang kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Ibu-ibu, saya kembalikan ke Mbak Rati. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustazah, saya ingin meminta tips. Saya sedang hamil 4 bulan setelah 2 tahun menunggu. Sejak saya susah untuk dapat anak, saya mudah tersinggung ketika orang membahas anak atau membahas tentang tanggung jawab istri. Saya masalah bekerja gitu. Nah, ketika saya hamil ini kok makin ya tersinggungnya, apalagi jika perkataan itu diucapkan oleh orang-orang yang terdekat seperti mertua gitu. Nah, katanya nanti pas lahiran stresnya itu bakal lebih lagi. Jadi boleh minta tipsnya Ustazah gimana biar gak baby blues dan sadisnya. Terima kasih. Ya, dengan Mbak siapa? Suci. Mbak Suci ya, Barokallah ya Mbak. Kehamilan itu dalam Al-Quran selalu sebagai berita gembira ya. Jadi ibu hamil tuh harus happy ya, harus happy. Terus gimana menghadapi misalnya perasaan sensitif atau sindiran atau apa yang nggak enak di telinga kita? Yang pertama, sadari bahwa itu kondisi hormonal ketika kita hamil. Hamil tuh biasanya lebih baper ya. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang hamil terus aja gitu. Saya termasuk yang baper. Saya hamil 4 anak, 4 paket pasti baper gitu. Walaupun udah belajar harus happy loh jadi ibu hamil gitu ya. Jadi yang pertama, sadar itu ke hormonal kita. Jadi ketika kita hamil, fisiologi kita, tubuh kita bekerja lebih lelah, bekerja lebih berat, sehingga mempengaruhi perasaan kita gitu. Mempengaruhi emosi kita, jadi lebih gampang capek, lebih mudah tersinggung. Itu hormonal. Jadi kalau udah mulai baper, oh iya, ini kan hormon aku sebagai ibu hamil. Tenang, zikir ya Allah, istighfar atau apa, mensugesti diri bahwa ya Allah, insya Allah semuanya baik-baik aja. Ya Allah, tenangkan, lapangkan hatiku. Perbanyak doa seperti itu. Yang kedua, komunikasi dengan suami, karena memang tempat curhat atau jembatannya istri ke mertua kan suami sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang selek-selek nih sama mertua tuh sebenarnya jembatannya suami. Kalau suaminya bijak, insya Allah akur. Tapi kalau suaminya juga baper atau suaminya berpihak salah satu, itu tetap jadi konflik gitu. Jadi mengkomunikasikannya tentu juga dengan cara yang baik ya. Tentu yang namanya suami juga kan beda lagi psikologinya dengan istri gitu kan. Gimana cara menyampaikannya, waktu yang tepat menyampaikannya, itu juga kita perlu pilih-pilih lagi waktu dan cara yang tepat. Terus yang ketiga, nanti Mbak
siapa tadi ya? Udah belum fokus nih. Siapa? Mbak Suci ya, Mbak Suci. Nanti bisa ini Mbak, apa namanya, ikutin kelas-kelas hypnobirthing atau apa sih istilahnya? Pokoknya yang berkaitan dengan hypnobirthing, karena di situ kita akan diajarin gimana fokus pada hal-hal yang positif, relaksasi. Nanti menjelang lahiran juga gimana supaya nggak ngebayangin sakitnya, apalagi dengar cerita-cerita orang gitu kan, biar lebih rileks gimana. Dan kalau misalnya bisa dapat bidan atau dokter yang pro gentle birth atau pro hypnobirthing itu lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti Mbak Suci bisa ketemu jalannya. Oke, itu aja ibu-ibu ya, Mbak Rati. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustazah. Mohon sarannya. Saya kan udah berumur ya. Nah, kadang-kadang tuh keinget ketika anak-anak kecil ya, jadi cerita. Kadang-kadang kita suka marah ya. Untuk menghilangkan perasaan bersalah itu seperti apa? Masya Allah, Bu In, luar biasa ya. Apa namanya, mau membuka diri, mau membuka hati perasaannya ya. Ya Bu, banyak saya juga temuin nih, belum lama ada yang curhat terus itu. Gimana ya Mbak, anak saya itu udah 17 tahun dulu, emang waktu kecil saya tinggal, saya juga kesulitan ekonomi. Akhirnya sama anak sama sekali nggak asih dan nggak deket, jadi sering emosi. Akhirnya sekarang, karena apa ya, kalau kata Ustadz Belri kan kadang kita kayak punya utang gitu ya, karena pernah melakukan hal yang belum bagus gitu ya. Tapi tidak ada kata terlambat ya Bu, tidak ada kata terlambat ketika kita sudah menyadari. Yang terpenting adalah bisa terus. Yang pertama tentu doanya ibu, itu kan mustajab ya Bu ya, doanya ibu selalu mendoakan yang baik-baik buat anak, mendoakan hidayah buat anak. Dan yang kedua, mengkomunikasikan Bu. Jadi kayak misalnya punya waktu berdua, itu ngobrol berdua, mungkin pernah meminta maaf atau pernah bertanya pendapat mereka gitu ya. Saya sendiri sejak anak-anak bisa ngobrol SD berusaha untuk meluangkan, terus kakak pernah nggak merasa sedih atau marah gara-gara ibu gitu, nanti mereka cerita gitu. Dan di situ kita harus menyebar-nyebarkan hati karena sebenarnya pengen bilang itu ibu begitu karena saya mau kamu gitu. Pengen gitu, itu begitu ibu tuh stres, ibu tuh capek gitu ya, pengen gitu membela diri. Tapi itu bukan saatnya membela diri, itu saatnya kita mendengarkan aja. Jadi gimana kita mau obati luka batin mereka, kita membantu mereka mengalirkan perasaannya. Pernah nggak marah, pernah nggak kesel sama ibu, yang paling bikin kamu sedih dari ibu apa gitu ya. Ibu anak saya pernah cerita, ibu kakak tangannya patah, pulang sekolah malah cuma nanya, kamu udah sholat belum? Padahal kakak kesakitan gitu ya. Itu dia ingat tuh, kelas 3 SD. Jadi banyak trauma itu 0-8 tahun sangat berpotensi ya Bu, karena itu otak masih otak emosi, sangat merekam. Jadi kalau kita merasa memang pernah ada luka-luka batin yang kita torehkan ke anak, kita bantu mereka mengalirkan perasaannya. Pertama kita minta maaf ke mereka, bantu mengalirkan perasaannya, kita minta sama Allah ampunan dari Allah dan hidayah. Dan yang keempat adalah kita memperbaiki dengan cara melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi memori, kalau teori mah bilang 1 memori buruk tutup dengan 4 memori baik gitu. Jadi kalau ada 1 luka kita tutup dengan 4 perbuatan yang menyenangkan sama anak. Jadi sekarang ya udah, anak-anak udah dewasa, mereka pasti tetap butuh ibu. Tetap pasti butuh, karena ibu kan pernah mengalami di fase-fase mereka, sementara mereka belum pernah mengalami. Tinggal gimana bisa membuka komunikasinya supaya anak mau lagi cerita, oh iya ternyata butuh juga ya ngedengerin cerita pengalaman ibu gitu. Jadi mungkin we time sama anak, berusaha mendengarkan lagi apa yang mungkin masih mengganjal di hati anak. Dan insya Allah saya yakin semua ibu yang punya kesadaran seperti ini akan Allah lapangkan hati anak-anaknya ya, karena anak juga pasti merasakan bahasa tubuh dan sikap ibu terhadap anaknya. Ya, seperti ya begini ya. Terima kasih. Silakan Mbak Rati. Baik, ada lagi yang bertanya? Karena ini masih ada 3 hadiah Bu, bisa ini Bu, ada pertanyaan? Oh tadi udah dikasih semua ya? Udah. Oh ini iya. Sekarang giliran Bunda ada pertanyaan. Oh gitu. Yang bisa menjawab ada 3 boleh, hadiah. boleh. Tadi healingnya seorang muslim prinsipnya apa aja Bu, ada ingat nggak ya?
Banyak ya? Aduh, lupa nge-screenshot lagi. Ada yang atau apa prinsip yang diingat aja deh healing seorang muslim? Ayo silakan, Mbak. Mencari ridho Allah, Ya Allah. tawakal, Tawakal. semua itu kan pribadi. Sama yang ketiga tuh, oh butuh proses. Masya Allah, mumtaz ya. Barakallah. Hadiahnya boleh pilih dong, ini kan jawabannya lengkap. Mungkin mau milih yang gede. Oke, lanjut ya, 2 lagi. Saya mau ada pertanyaan. Jadi tadi apa sih pentingnya healing buat kita sebagai muslim? Tadi sih ada 3 tuh, tapi seingatnya aja deh. Ada yang ingat apa pentingnya healing buat kita sebagai muslim? Ada 3 tuh tadi. Wah tadi pas bagian saya tidur deh. Kedengeran? Ya, ada yang mau coba? Ayo, siapa tadi ya? Buka screenshot dulu ya. Ya, ayo Mbak balik. Gak apa-apa, coba aja. Betul ya. Mbak. Masya Allah, mumtaz. Wah mantap ini. Kayaknya dulu ranking 1 ya Mbak ya. Satu lagi ya, satu hadiah lagi. Boleh sebutkan inspirasi healing. Tadi ada beberapa kisah yang saya taruh di PowerPoint. Mungkin ada yang teringat kisahnya siapa? Oh iya, silakan. Tapi harus jawab kisahnya siapa dan relate-nya apa dengan kehidupannya sendiri. Itu yang tadi ada ayat berani. Iya, ya, ada ayat. Itu yang Maryam berani kematian. Terus yang cobaan-nya Nabi Musa sama Yang relate sama dirinya Mbak apa? paling yang apa ya Maryam cuma dia sampai sering kematian. Ya sebagai perempuan pernah lah ya di titik terendah gitu ya. Oke, terima kasih ya Barakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah bermanfaat semuanya. Baiklah, jazakallahu khairan untuk yang sudah bertanya. Selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bunda Yunda. Bunda Yunda, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati kita. Di bulan yang mulia ini adalah bulan Allah kabulkan doa-doa. Mari kita sama-sama membaca basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah di penghujung acara. Sebelum kita mengadakan dokumentasi, akan ada kenang-kenangan untuk Bunda Yunda yang akan diserahkan oleh Ibu Nuni. Kepada Ibu Nuni, silakan. Dokumentasi terkenal.
Kemudian ada hadiah untuk alhamdulillah yang hadir pertama kali, yaitu akan diberikan kepada Ibu Yeti. Karena sudah hadir pertama. Baiklah, akan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon untuk dirapatkan.